Cinta itu sesuatu yang akan dijalanin seseorang seseorang yang telah umur balik lah, itu cinta. Kalau anak kecil kan nggak bisa bilang cinta gitu. Cinta itu pengorbanan, kadang indah, kadang sakit, cuma lebih banyak indahnya. Cinta itu setiap manusia pasti punya, karena manusia nggak punya cinta itu berarti masih ada kekurangan. Cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita manusia. Cinta adalah take and give, saling memberi dan saling menerima. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta, kita bicara sejenak tentang cinta. Dan mungkin bukan sejenak, hampir tiap waktu, meski kita tidak membicarakan diksi cinta, tapi sebenarnya kita tidak bisa lepas dari peristiwa cinta. Saya pribadi tentu saja bukan orang pertama yang akan atau pernah menjelaskan tentang cinta. Sebagai diksi, sebagai kata, cinta hanya kumpulan huruf-huruf saja yang berupaya untuk mewakili satu konsep, satu gagasan, satu pemahaman tentang apa yang kemudian akhirnya diwakili oleh kata cinta. Sebagai kata ada banyak, kalau kita dalam terminologi Inggris kita menemukan kata love misalnya. Dalam bahasa Arab ada hope atau tresno dalam bahasa Jawa. Mungkin kalau kita sebut cinta itu sebagai ekspresi atau rasa manusia, menurut saya tidak ada pilihan lain kecuali mengatakan iya. Tapi kalau cinta hanya disebut sebagai perasaan suka, kok saya tidak sepakat ya. Kalau cinta misalnya adalah rasa suka, berarti nanti ada kata tidak cinta atau ungkapan tidak cinta. Jadi selama ini coba sama-sama kita dudukkan ya. Cinta itu sepertinya dipahami dengan menyukai atau cenderung tertarik sampai suka begitu mendalam, terus menyebutnya sebagai cinta. Dari beberapa sahabat tadi menyebut cinta sebagai pengorbanan, cinta sebagai anugerah, cinta sebagai kebutuhan. Bahkan cinta itu adalah fitrah manusia. Saya akan coba lepaskan dari kata-kata dulu. Kita dudukan dulu atau kita simpan kata cinta. Lalu sama-sama mungkin kita dekati apa yang sedang kita bahas ini sebagai sebuah peristiwa, kenyataan, kesadaran, ada pemikiran, bahkan ada spiritualitas di sana. Kalau kita sebut suka, maka ada lawan katanya, tidak suka. Kalau kita sebut senang, ada lawan katanya, itu benci. Jika cinta dalam pengertian demikian, berarti itu bukan cinta. Cinta melampaui itu semuanya. Cinta melampaui antara suka dan tidak suka. Cinta melampaui tertarik dan tidak tertarik. Cinta melampaui senang dan tidak senang. Kalau mendekati diksi, saya kok penasaran ya dengan diksi yang digunakan dalam terminologi bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata cinta adalah hub. Hurufnya adalah H dan Ba. H
ha dan ba ini secara huruf saya akan coba ekspresikan. Ha ini satu huruf yang ketika diekspresikan itu memberikan kesan ha itu kayak lepas, ya, ha, keterlepasan yang memberikan dampak kebahagiaan, seperti kata falah atau faroha, hayya alal falah, itu seperti kita mengatakan hub secara ekspresi. Kenapa saya tiba-tiba mengaitkan huruf-huruf ini? Karena bagi saya huruf itu sebenarnya peristiwa pelafalan, peristiwa pembunyian atau menyuarakan yang berangkat dari nafas. Kan tidak ada yang namanya peristiwa huruf-huruf itu disebutkan kecuali di dalamnya ada nafas. Jadi ketika orang bicara, itu sebenarnya kan terjadi gonta-ganti atau pergantian huruf demi huruf. Dan huruf-huruf demi huruf itu, sebenarnya tidak lain adalah satu pergantian posisi lisan saja, posisi lidah dalam diri kita. Yang tetap konstan adalah keluarnya nafas. Nanti akan berbeda pada tekanannya, kapan posisi lidah, apakah di ujung, di tengah, dan seterusnya, dan keberangkatannya. Seperti ha beda dengan ha, seperti kho beda dengan jim. Itu kita tinggal mendengar saja kan suaranya, tapi masing-masing sebenarnya berangkat dari perubahan-perubahan yang ada dalam mulut kita. Ini yang kita sebut sebagai afsahul lisan atau kefasihan lisan, dan ini tidak mungkin berlangsung kalau tidak ada nafas. Dari situ saya tertarik bahwa haub itu dimulai dengan ha. Nah ternyata dari ha itu dihentikan pada ba, haub. Kebetulan kalau dalam teknik pembacaan yang kita kenal dalam istilah tajwid itu, ba itu kategori qalqalah yang akan berbalik kalau kita baca hub. Nah, kita lihat ya, hub ini berarti dari ha lalu berakhir ba. Kita tahu ba itu adalah awal dari huruf basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini kita tahu ba adalah huruf paling awal dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah satu prinsip yang meliputi seluruh surah Al-Fatihah. Sementara Al-Fatihah itu seperti menjadi muqaddimah dari seluruh isi dan prinsip Al-Quran. Ini ha, kemudian ba. Ada apa? Tadi kita sudah sempat membahas ha sebagai ekspresi mengungkapkan kata, mengungkapkan suara, itu dengan ekspresi yang happy ya, senang. Tapi ba itu dari diam. Dari diam membuka bisa membunyikan ma atau ba. Ma, ba, mama, bapak, ma, ba gitu. Tapi kalau ma itu seperti tipis, tapi kalau ba itu kayak dari mulut diam nih, mingkem, pas dibuka itu kayak ada getarannya, ba gitu. Punya tekanan yang berbeda ketika kita menyebutkan ma. Apa bedanya? Ha yang ringan tadi, yang ekspresinya penuh dengan kesenangan, kegembiraan, bahkan seorang petani digambarkan dalam diksi Arab itu adalah falah. Kalau falah itu happy, falah petaninya, seakan-akan petani itu punya karakter yang menjadi contoh sebagai orang yang happy. Kenapa? Nah ini ada hubungannya dengan hub yang artinya kita sebut cinta.
Saya pasti bertele-tele dari awal karena sebenarnya saya tidak mau menggiring teman-teman semuanya untuk menyatakan bahwa cinta adalah A, cinta adalah B. Tidak. Kita kembali lagi ya ke hub tadi. Hub itu memang diantaranya bermakna cinta, tapi juga sebenarnya hub itu punya banyak makna. Diantaranya dia adalah benih. Ada banyak ungkapan hadis tentang disebutkan sedekah yang diberikan itu akan berlipat 7, setiap 7 itu akan menghasilkan berapa bulir, berapa benih. Itu hub. Ungkapan hub berarti dalam kata yang sama dia cinta, tapi pada kesempatan lain hub diartikan sebagai benih. Kalau benih kita maknai dia potensinya besar, dia punya potensi. Kita bisa menikmati buah mangga, ya. Itu pasti berasal dari pohon mangga dong. Mana ada buah mangga tiba-tiba ada begitu. Ketika kita menikmati buah mangga, sebenarnya pada buah mangga ini di dalamnya kan ada bijinya, ada benihnya. Pada benih ini dia secara potensial ada pohon, ada akar, ada ranting, ada dahan, ada daun, dan seterusnya. Ada kambiumnya, kulit, batang, dan seterusnya. Tapi ketika masih berupa biji, ya, berupa benih, kita tidak melihatnya secara lahiriah, tapi secara potensial dia akan punya probabilitas, punya kemungkinan untuk menjadi seluruh keutuhan dari pohon. Artinya berarti jika hub dalam pengertian benih yang juga di kesempatan lain kita sebut sebagai cinta, cinta itu punya potensi yang luar biasa. Cinta adalah potensi itu sendiri. Cinta adalah benih itu sendiri. Maka kalau kita perhatikan misalnya pada benih, dia punya peluang untuk menghasilkan pohon yang begitu rupa, menghasilkan dedaunan, menghasilkan apapun, dan tentu saja bisa saja ada benalu, mendatangkan berbagai macam mikroba, mendatangkan hal yang tak terbayangkan. Itulah potensi dari benih, dari cinta. Ini yang menarik, bahwa semesta ini tidak lain adalah dihadirkan karena cinta Allah. Allah melimpah cintanya, tak terbendung cintanya, tak terhentikan cintanya. Begitu cintanya dia, keberlimpahan cintanya itu menghadirkan, melahirkan, memanifestasikan seluruh realitas. Nah, sekarang kita kembali ungkapan cinta dalam ungkapan keseharian manusia. Orang yang tidak menyadari cinta, sebenarnya dia tetap dalam naungan cinta. Atau orang yang tidak peduli dengan cinta sekalipun, dia tidak akan pernah lepas dari selimut cinta, dari bingkai cinta, dari pesona cinta, udara cinta. Banyak sekali. Apa buktinya? Alam semesta ini adalah satu kenyataan yang Allah hadirkan karena cintanya. Dan karena cintanya Allah terus menerus, hadir terus menerus. Kita mau berkata apa? Mau mengatakan bahwa Allah tidak mencintai. Kita saat ini masih bisa menghela nafas, menghirup nafas, mengeluarkannya kembali. Saya buktikan betapa Allah menghadirkan cinta melalui alam. Kita ini butuh udara toh untuk bernafas. Ketika kita hirup udara bebas di sekitar kita, bisa kita nikmati, bisa kita hirup kapan saja. Ketika kita hirup, itu oksigen. Begitu masuk, kemudian memberikan satu fungsi tersendiri pada metabolisme tubuh kita. Ternyata begitu kita keluarkan, menjadi karbon dioksida. Sampai keluar karbon dioksida, alam semesta dengan cintanya melakukan satu rangkaian begitu rupa melalui peristiwa-peristiwa fotosintesis misalnya, melalui peristiwa alam tertentu misalnya, melahirkan oksigen lagi dengan cinta.
lalu kita hirup kembali. Kita berjalan ditopang oleh bumi, tanah bernama cinta. Kita berjalan dinaungi matahari, itu cintanya. Kita mungkin menampik keberadaan matahari, tapi matahari adalah bukti ekspresi cinta, bukti manifestasi cinta yang tidak bisa kita abaikan. Sinaran matahari, matahari tetap bersinar, matahari tetap menyala meski kita tak peduli. Bahkan ketika bumi tidak sedang menghadap matahari, matahari tetap terus menyala. Dibutuhkan oleh segala macam apa yang ada di bumi. Dan kayaknya kita semuanya lahir di dunia ini, lahir di bumi ini ketika matahari sudah ada. Matahari bukan kemarin sore, matahari bukan kemarin pagi. Bahkan mbah-mbah kita itu, orang tua kita, buyut-buyut kita itu lahir ketika matahari sudah ada, mengekspresikan cintanya. Cintanya matahari, kita bertanya, cinta dari matahari butuh balasan? Tidak. Udara yang dihadirkan kepada kita butuh balasan? Tidak. Apalagi air yang membersihkan kita butuh balasan? Tidak. Kita terus kejar. Pertanyaannya ke kita, ketika kita mengklaim, menyatakan diri cinta pada seorang, apakah kita butuh balasan? Apakah kita butuh supaya orang lain mencintai kita? Jika cinta kita kepada orang lain dengan harapan agar orang lain mencintai kita, hati-hati. Menurut saya itu bukan cinta, itu cuman suka. Masa iya I love you as long as you love me, aku mencintaimu selama engkau mencintai aku. Jadi cintaku kepadamu punya durasi, cintaku kepadamu punya expire. Aku cinta kalau, aku cinta kamu karena aku punya konsep, punya gagasan tentang sosok, peristiwa, situasi, tanda, kondisi yang aku sukai, maka aku cinta. Artinya apa? Cinta aku itu karena ada kriteria-kriteria yang menyusunnya. Kalau kriteria-kriteria itu sudah nggak ada, pelan-pelan hilang, cinta kandas, cinta hilang. Jika itu yang disebut sebagai cinta, maka bukan. Itu suka. Itu hanya suka saja. Makanya kita sering bilang, katanya jodoh cinta abadi. Kok begini? Nah, ini semua ketika ekspresi atau rasa cinta itu pertama didasarkan kriteria, didasarkan syarat, didasarkan ukuran, dan yang semuanya itu material. Jadi sebenarnya kalau kita kejar, siapa yang menyusun syarat? Kita sendiri. Siapa yang bikin kriteria yang membuat kita cinta? Kita sendiri. Bahwa kriteria itu kita tengarai atau kita dapatkan dari banyak hasanah, karena kita baca novel misalnya, dengar dari teman, atau nonton film dan seterusnya. Lalu kita kemudian membuat satu ukuran-ukuran sendiri, sepertinya siapa sih atau bagaimana cinta itu, sehingga membuat kita punya konsep yang aku cintai, yang mestinya aku cintai adalah 1, 2, 3, bla bla bla, dengan urutan-urutan konsep yang kita susun. Siapa yang menyusun? Kita sendiri. Jadi sebenarnya siapa yang kita cintai? Diri kita sendiri. Mungkin kita menyatakan atau merasa kita sedang mencintai seorang, mencintai perempuan, mencintai laki-laki. Tapi sebenarnya kita tidak sedang mencintai siapapun kecuali diri kita sendiri. Karena ketika seluruh syarat tadi itu amblas, hancur, hilang, tidak sesuai lagi dengan ekspektasi kita, harapan kita, cinta itu tiba-tiba menjadi benci, menjadi hilang begitu saja. Jika itu yang terjadi, rasanya itu bukan cinta. Cinta itu
cinta saja. Lalu bagaimana cinta itu? Cinta itu melebihi suka dan tidak suka, melampaui suka duka. Cinta tidak punya kepentingan. Cinta tidak punya pretensi. Cinta tidak punya tendensi. Orang yang mencintai hanya menginginkan kepada yang dicintai untuk terus memberikan pengabdian, memberikan pengorbanan, memberikan kesetiaan, tanpa ada harapan secuil pun agar dirinya mendapatkan balasan. Ketika sudah mulai muncul mendapatkan balasan sebagai harapan, maka akan mengecewakan ketika tidak ada balasan. Saya sudah capek-capek mencintai, saya sudah lelah memberikan pengorbanan, saya sudah begitu lama melakukan kesetiaan, ternyata begini balasannya. Berarti apa yang kita lakukan selama ini, kita mengharapkan ada feedback, ada timbal balik. Dan begitu timbal balik itu tidak terjadi pada kita, kecewa kita. Pertanyaannya, kenapa kemudian manusia itu sering diombang-ambingkan oleh rasa cinta yang demikian? Cinta yang bergejolak, ada rasa suka, tidak suka, enak, tidak enak. Kalau menurut saya, kita memang lagi diuji, kita memang lagi bukan dipermainkan, kita memang sedang diajak. Kira-kira Allah hadir untuk menyatakan begini, wahai hambaku, wahai manusia, ada satu anugerah yang aku berikan kepadamu, anugerah yang sangat spesial, anugerah cinta. Cinta itu dari siapa? Dariku, kata Allah. Ketika cinta itu adalah dari Allah, milik Allah, kenapa kalian mengklaim, mengaku sebagai pihak yang memiliki cinta, mempunyai cinta? Terus tiba-tiba dengan cinta yang kita curi dari Allah itu, kita gunakan untuk mencintai orang lain, tapi ternyata sebenarnya dalam rangka untuk mendapatkan balasan dicintai oleh orang lain. Mestinya sebagai pribadi tauhid harus punya kesadaran bahwa cinta yang datang dari Allah menghampiri kita harus segera dikembalikan kepada Allah, harus diserahkan kembali kepada Allah. Itu kan prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika Allah menghadirkan rasa cinta kepada kita, pertama, jangan diklaim itu cintanya kita, itu cintanya Allah. Karena apa? Allah mau menghadirkan cintanya kepada semesta. Karena ini ada cinta yang datang dari semesta dikembalikan kepada semesta, cinta yang datang dari Allah dikembalikan kepada Allah. Wah, pribadi yang mendapatkan limpahan cinta ini luar biasa. Maka dia akan terus mengekspresikan cintanya kepada alam semesta, kepada kehidupan, kepada sesama, kepada siapapun. Dan ini tanpa pandang bulu. Atas nama apa? Hanya karena Allah. Bukan atas nama aku. Bukan karena aku ingin. Bukan karena aku supaya. Bukan karena aku agar. Itu semua pasti hanya akan mengecewakan kita. Jadi mungkin kita harus mengendapkan dulu makna cinta selama kita masih berasumsi bahwa ada tidak cinta atau ada cinta yang bersyarat. Ketika ada cinta yang bersyarat, itu namanya cinta transaksional, dan itu bukan cinta. Itu cuman suka saja, cuman diganti dengan diksi cinta. Perilakunya suka, perilakunya sebenarnya hanya tertarik, senang. Perilakunya hanya suka, tertarik, senang, tapi ngomongnya cinta. Ini berbeda. Jadi mungkin kita harus kembali melakukan satu perenungan. Jangan-jangan selama ini Allah begitu tulus menghadirkan cinta kepada kita, tapi ketika kita mengekspresikan cinta, menghadirkan cinta yang sebenarnya datang dari Allah, kita kotori dengan kepentingan diri kita sendiri, ego kita sendiri.
Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.